Ya anak sekalian, sebelum Bapak mulai, kita akan awali dengan berdoa. Tolong anakku Azri dipimpin berdoa, teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa qabili taubi syadidati qabili taul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita lagi bertemu dalam mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan yang lalu Bapak telah menjelaskan masih dengan tema yang sama, yaitu tentang masalah sesuatu yang bisa dikonsumsi, yang halal untuk dikonsumsi dan yang tidak halal untuk dikonsumsi. Anak sekalian masih ingat, coba berikan contoh sesuatu yang halal untuk dikonsumsi. Ayam, Pak. Ayam. Ada lagi? Ikan, ya. Baik. Dan tentunya sesuatu yang haram untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin itu harus betul-betul dijauhi. Baik, itu pertemuan di tema yang lalu Pak telah sampaikan dan telah kita bahas bersama. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang hukum Islam tentang muamalah. Hukum Islam tentang muamalah. Namun sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, Bapak akan minta salah satu dari kalian untuk membacakan ayat Al-Quran. Anakku Masuk Rahman, ya. Minta tolong dibacakan, bisa dihafid aja. Dibacakan surah An-Nisa ayat 29. Teman-teman yang lain bisa, teman-temannya silakan bisa dibuka surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Baik. Saudara Andri, bisa dibacakan artinya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang padamu. Baik, terima kasih anak sekalian. Itulah yang mengawali atau menjadi landasan dalam tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang bermuamalah. Nanti telah dibacakan dari arti dari surah An-Nisa ayat 29 bahwa orang-orang iman dilarang
makan harta sesama kaum muslimin dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Apapun itu caranya, nah, itu dilarang. Baik, bermuamalah. Ketika kita membicarakan muamalah, maka pengertian muamalah itu sendiri adalah salah satu syariat Islam dalam bidang ekonomi atau hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia dalam hal ekonomi. Apa saja itu yang mencakup hablum minan nas, hubungan manusia dalam bidang ekonomi? Mencakup diantaranya jual beli, ada lagi jual beli, apalagi sewa menyewa dan sebagainya. Itu hablum minan nas. Di dalam bermuamalah atau transaksi ekonomi Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu asas-asas yang mendasari tentang syariah itu sendiri, sehingga ketika kita bermuamalah itu betul-betul berdasarkan asas, berdasarkan prinsip dasar yang menjadi dasar di dalam bermuamalah. Sehingga dengan kita mengetahui prinsip dasar itu, mengetahui asas dalam bermuamalah, kita akan terhindar dari gharar, kita akan terhindar dari maisir atau perjudian, dan kita akan terhindar dari riba. Itulah maka mengapa kita harus mengerti terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip bermuamalah. Kemudian penerapan dalam transaksi ekonomi Islam itu termasuk diantaranya adalah jual beli. Jual beli ini hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Jual beli ini tidak sama dengan riba. Orang-orang mengatakan innamal bai'u riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Maka itulah yang menjadi pandangan oleh orang-orang barat, sama saja jual beli di dalam Islam sama dengan riba katanya. Padahal tidak. Jual beli itu yang dihalalkan oleh Allah dan disyariatkan, sedangkan riba itu diharamkan oleh Allah. Selanjutnya mencakup simpan pinjam. Simpan pinjam ini tentu kita berbicara masalah yang syar'i, secara yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Dan mencakup dengan ijarah. Ijarah ini merujuk pada sewa menyewa, kemudian pengupahan, pertimbangan. Artinya ketika akan mengambil sikap atau menentukan sesuatu, ada pertimbangan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan gharar atau doror, memelaratkan atau merugikan orang lain, tidak menimbulkan riba dan tidak menimbulkan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Kemudian membahas juga tentang ijarah, ini luas ya, tentang pemindahan hak seseorang pada orang lain. Dia mulai pengupahan, sewa menyewa dan sebagainya. Dan juga ada kerjasama ekonomi syariah yang di dalam Islam kita kenal dengan ada namanya
syirkah mudharabah, ada syirkah muzarro'ah dalam berhasil tanam menanam, kemudian ada syirkah mukobaroh dan juga syirkah sako. Sistem perbankan yang islami dan sistem asuransi yang islami. Anak-anak sekalian, coba kita lihat di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, masih kan ada sesuatu atau prinsip ekonomi syariah yang seharusnya dikerjakan oleh kaum muslimin namun diabaikan. Artinya orang-orang Islam tidak mengerjakan prinsip bermuamalah. Bisa diberikan contoh anak sekalian? Tidak tahu kok. Prinsip ekonomi syariah seperti jual beli dan sebagainya tadi, namun tidak sesuai dengan syariat. Contohnya, ada yang tahu? Contohnya, Jual beli Ya. emas. jual Jual beli emas. beli emas. Jual beli emas. Azri buat Ada yang saya tidak tahu ini Pak. Ada lagi Ada yang saya yang tidak sesuai dengan syariat. Yang tidak sesuai dengan syariat. Dan itu kadang dianggap biasa di masyarakat. Ambil uang di rentenir. Itu kan kadang biasa. Di koperasi yang menghutangkan dengan bunga tertentu. Apalagi kalau di sekitar kita itu ada penjual-penjual yang masih kecil. Biasanya tiap minggu bayar sekian, bunganya sekian. Nanti tidak bayar minggu itu didenda sekian dan seterusnya. Itulah contoh cara bermuamalah namun tidak sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya. Demikian juga dalam pengupahan sewa menyewa orang kerja. Harusnya satu hari itu dia mendapatkan upahnya itu 150.000. Namun ternyata hanya dikasih 120. Ini kan terjadi doror. Nah ini termasuk dalam ijarah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik anak-anak sekalian, dari beberapa penjelasan yang telah Bapak sampaikan ini, barangkali ada anak-anak sekalian yang mau bertanya, silakan. Atau nanti Bapak yang akan tanya. apa itu goror Pak? Ya, Guru, kalau tunggu. Apa itu goror Pak? Goror. Jadi termasuk beberapa hal yang dilarang dalam Islam dalam bermuamalah adalah apa tadi? Riba. Terus apa lagi? Termasuk goror itu adalah ya melaratkan atau menganiaya, menggolimi seseorang. Goror. Kemudian goror adalah sesuatu yang memang tidak jelas, abu-abu di dalam hukum yang akan diterapkan atau yang diambil atau dikerjakan atau digunakan patokan. Goror dan goror. Nah itu yang harus dijauhi di dalam transaksi atau bermuamalah. Ya. Kemudian apa lagi? Siapa tadi? saya Pak, Ya, silakan. kalau tadi kan menjelaskan tentang Ya, meminjam. pinjam. Meminjam. Ya. Kalau misalkan kita
yang kan sekarang ada di KUR, kredit usaha rakyat. Misalkan kalau kita pinjam uang di situ untuk usaha, gimana Pak Ustaz? Gimana Pak Tur? Bisa nggak atau tidak? Mati SD, anak SD, buka usaha SD. Baik, syukur ya. Berarti SMA-nya sudah Tikur. kenapa? Kredit usaha rakyat. Sebelum kita Sudah pinjamnya anak SMA. sebelum kita bertransaksi di bank konvensional, itu di bank konvensional ya? Iya. Iya. Oke. Di bank konvensional, maka kita harus mengerti terlebih dahulu syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak bank. Namun akan saya potong saja, akan lebih lebih sesuai dengan syariat apabila kita meminjam, memang kalau meminjam untuk usaha, ini untuk usaha ya. Iya. Meminjam modal untuk usaha ini kepada bank-bank yang bank syariah. Kalau di KUR itu informasinya entah benar saya tidak tahu. Tidak ada bunga 0%. Iya. 0%. Ada tapi tidak sama dengan pinjaman yang iya. Ada ya? Ada. Ada bunga. Ada. Jadi di bank konvensional itu bunga tertinggi itu insya Allah 0,2%. Iya. 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 Dari gitu. Jadi sama ya. Di renten atau sesuatu yang berbunga itu ya masuk dalam kategori riba. Riba. Jadi maka supaya dijauhi, karena ancamannya orang yang makan riba itu kan berat sekali. Allah mengharamkan riba, kemudian Allah di dalam ayat juga Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang makan riba. Maka supaya dijauhi. Mungkin akan lebih bagus lagi ketika kita menerapkan prinsip kerjasama bagi hasil, bisa kerjasama bagi hasil daripada kita mengambil sesuatu yang haram. Dan ketika kita pakai usaha pun itu tidak ada berkahnya. Sekalipun mungkin kita merasa itu berhasil, banyak berkembang usahaku, tapi Allah sudah menghapus barokahnya, tidak ada barokahnya. Itu kalau riba. Maka di sini anak-anak sekalian, supaya lebih awal kita bisa memahami bagaimana transaksi yang disyariatkan di dalam Islam. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, insya Allah demikian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Namun sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyimpulkan dari materi yang telah Bapak sampaikan, bahwa intinya kita sebagai orang Islam harus usaha dalam bermuamalah betul-betul. Yang pertama, mengetahui dasar dalam kita bermuamalah, yakni harus betul-betul sesuai dengan syariat Islam, menjauhi bermuamalah yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kita usaha untuk bisa menerapkan dan bisa menyampaikan secara baik kepada masyarakat luas, mungkin dari keluarga, teman, untuk bermuamalah yang sesuai dengan syariat. Baik, kemudian untuk pertemuan berikutnya
ini Bapak akan memberikan tugas. Jadi waktunya 1 minggu ke depan. Anak-anak sekalian diperhatikan. Jadi tolong di pertemuan minggu depan anak-anak sekalian mencari satu contoh cara bermuamalah yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang, yang ada di sekitar kita atau yang kalian ketahui. Ya. Nanti akan Bapak periksa, jadi nanti ditulis, kemudian dikumpulkan minggu depan. Baik anak-anak sekalian, ini akan Bapak absen dulu. Azri, Andri, TJ, Amirin. Baik, insya Allah ini sudah hadir semua. Demikianlah untuk pertemuan di pagi hari ini. Ada kekurangan, kesilapannya, kekeliruannya dalam penyampaian materi Bapak pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya pada minggu yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.